Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bertemu kembali di bimbingan pembahasan UP. Pada malam hari ini kita akan ditemani oleh Ibu Dewi Permani Suci dalam pembahasan matematika. Teman-teman yang hadir di sini, ini untuk malam hari ini kita ada di pembahasan UP di rumah guru ini yang gratis, yang tidak berbayar, setiap Kamis malam ya. Setiap Kamis malam kita mengadakan bimbingan pembahasan UP gratis. Nanti teman-teman bisa share ke temannya yang lain di LPTK-nya mungkin untuk dapat bergabung di sini, di Rumah Guru Sejahtera. Sebelum kita belajar, baiknya kita berdoa terlebih dahulu, kita memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa agar ilmu yang kita dapat bisa kita ingat dengan sempurna ya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan untuk mempercepat ya, karena waktu semakin malam kita sudah jam berapa? Udah 7:30. Silakan Bu Dewi untuk memulainya. Ya, terima kasih Bu Susi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Bapak Ibu. Oh, ini ada Bu Eni nih. Bu Eni, gimana kuliahnya Bu Eni? Salah terus Bu, koreksi terus. Tenang. Nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Itu kan Victonnya beberapa kali, jadi perbaikan. Nanti ada saran dari dosen lagi, masukannya diperbaiki lagi gitu Bu. Nggak apa-apa. Dinikmati aja prosesnya, yang penting centang hijau Bu Eni. Nggih. Gambar saya kok gini ya. Nah ini Bapak Ibu ya, saya perkenalkan dulu yang baru bergabung, entah itu mendapat link dari teman atau dari siapa. Ya, kita punya jadwal di sini Bapak Ibu. Jadi jadwal yang hijau ini ditandai Bapak Ibu, diingat-ingat, mungkin dicatat. Setiap hari Kamis malam itu kita mengadakan bimbingan gratis untuk umum. Jadi ini ada bacaannya umum ya, jam 19.15 WIB. Jadi menyesuaikan bagi Bapak Ibu yang dari WIT atau WITA ya. Disesuaikan. Nah, kita nanti belajar untuk pembahasan uji pengetahuan atau UP gitu. Yang hijau saja Bapak Ibu. Kalau untuk jadwal yang lain itu bagi pendampingan perkuliahan selama masa kuliah gitu Bapak Ibu ya. Jadi setiap Kamis malam ada bimbingan gratis dari RGS. Nah, malam ini kebetulan kita belajar matematika dulu. Nah, ini Bapak Ibu sudah muncul ya kisi-kisinya. Ini sudah muncul. Nah, ini adalah kisi-kisi soal UP, soal uji pengetahuan bagi mahasiswa PPG angkatan tahun ini 2022 masih sama kisi-kisinya Bapak Ibu ya. Dengan
kisi-kisi soal tahun 21, tahun lalu. Dalam tahun 2022 ini sudah 2 kali UP bagi retaker Bapak Ibu. Retaker dan juga yang tahap 1 kemarin gitu. Jadi bareng awal bulan apa ya kemarin ya? Agustus. Jadi ada UP. Nah, kisi-kisinya sama. Soal UP itu Bapak Ibu ada 120. Nah, ini ya, ini masih nomor 1. Nah, ini ada sampai 120. Nah, terdiri dari soal pedagogiknya dengan kepribadian, kemudian ada soal matematika, IPS, kemudian IPA, bahasa Indonesia, lalu ada PKN. Nah, 120 soal itu Bapak Ibu, kisi-kisinya seperti ini, sama dengan Bapak Ibu membuat kisi-kisi soal ulangan. Nah, ini adalah kisi-kisi yang muncul dari dikti. Sebagai petunjuk membatasi soal mana sih gitu kan, pengetahuan yang mana yang harus kita pelajari, yang nantinya kira-kira, bukan kira-kira, memang pasti keluar gitu di UP. Nah, kisi-kisinya seperti nomor 1, ini masih pedagogik ya, kepribadian maksud saya. Mampu melaksanakan tugas keprofesian sebagai pendidik yang mempesona, yang dilandasi sikap cinta tanah air, berwibawa, tegas, disiplin, penuh panggilan jiwa samapta, disertai dengan jiwa kesepenuhhatian dan kemurahhatian. Nah, indikatornya yang ini. Jadi kita melihat indikator pada kisi-kisi itu. Nah, yang diminta itu kita harus mampu apa sih gitu kan, tiap kisi-kisinya. Nah, ternyata kisi-kisi soal kepribadian nomor 1 yaitu menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsanya dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Nah, itu indikator. Artinya yang diminta. Yang diminta yang harus kita kuasai. Nah, kita di RGS membuat contoh soal dari indikator yang dari dikti ini, Bapak Ibu. Nah, ini contoh soal dari indikator nomor 1. Salah satu bentuk kegiatan yang dapat dilakukan untuk menanamkan sikap nasionalisme. Nah, ini Bapak Ibu ya, cara menentukan, cara mengerjakan soal Bapak Ibu. Bapak Ibu harus tahu kata kuncinya dulu. Kata kunci itu bukan jawaban, tapi kata kunci yang diminta soal. Jadi kita nggak perlu membaca sampai kali-kali gitu Bapak Ibu. Sekali baca, kita harus sudah mampu menemukan kata kunci. Artinya yang diminta itu apa? Gitu. Saya tandai di sini, sikap nasionalisme. Jadi yang ada di pikiran kita adalah bahwa nanti jawabannya harus berkaitan dengan sikap nasionalisme, gitu kan. Yang A, mengajak siswa untuk membersihkan lingkungan sekolah bersama-sama. B, mengajak siswa untuk menyelesaikan tugas dengan tepat waktu. C, mengajak siswa untuk mengikuti upacara bendera dengan bersungguh-sungguh. D, mengajak siswa untuk membuang sampah pada tempatnya. E, mengajak siswa untuk saling menghargai. Nah, dari opsi A, B, C, D, E, kita harus tahu bahwa yang diminta adalah sikap nasionalisme. Jadi kita langsung menuju ke opsi di mana di situ ada sikap nasionalismenya, gitu Bapak Ibu ya. Kalau yang A ini sikap disiplin kebersihan. Yang B disiplin dalam pembelajaran. Nah, yang C ini mengikuti upacara bendera. Itu adalah cerminan dari sikap nasionalisme. Nah, jadi kita pilih yang C. Gitu cara menjawabnya. Ini salah satu contoh soal kepribadian. Gitu Bapak Ibu.
Nah, tentang teknis ini, kisi-kisi, mungkin ada Bapak Ibu yang perlu ditanyakan sebelum kita lanjut ke matematika. Silahkan. Tentang UP, misalnya tentang uji kinerja. Silahkan. Ada yang mau ditanyakan? Ibu Ilma. Ibu Ilma, dari mana Ibu Ilma? Dari Blitar, Bu. Oh iya, Bu Ilma dari Blitar. LPTK mana, Ibu? UMM. UMM. MM Malang. Ya, silakan Ibu. Apa ini, Bu? Saya belum baru gabung. Belum baru aja gabung ini tadi. Ya. Bertanya dulu. Oh, tentang bimbel ini, Bapak Ibu, Bu Ilma juga. Jadi malam ini kita gratis Ibu bimbingan UP-nya. Jadi Ibu dan teman-teman boleh di-share Pak Ibu ke teman LPTK Ibu di UMM. Boleh yang saat ini sedang kuliah ataupun yang masih akan kuliah juga nggak apa-apa. Itu Bu Ilma. Yang lain mungkin tentang teknis pelaksanaan bimbingan atau apa, Bapak Ibu? Cukup ya, kita lanjutkan ke matematika ya. Nah, matematika Bapak Ibu, itu ada di kisi-kisi nomor 41. Nah, ini. Matematika ada di 41. Nah, nanti di bimbel Bapak Ibu, kita akan membahas keseluruhan kisi-kisi nomor 1 sampai 120. Gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu mengikuti secara rutin akan mendapat pembahasan dan contoh-contoh soal sampai 120. Nah, ini kita sudah sampai pada matematika nomor 41. Perbandingan senilai. Ya. Jadi indikatornya indikatornya menyelesaikan masalah terkait perbandingan dan skala dalam konteks bilangan. Nah, di sini ada contoh perbandingan. Bapak Ibu, perbandingan, ada perbandingan senilai dan juga perbandingan berbalik nilai. Ya. Apa bedanya? Nah, ini rumusnya Bapak Ibu. Kalau perbandingan senilai ya, X dan Y itu adalah data pertama dan juga data kedua. Data pertama, data 1 kita lambangkan X1. Kemudian pembandingnya, data selanjutnya yang berbeda itu adalah Y. Ya. Perbandingan senilai jika data pertama X1 sejenis dengan X2, kemudian ditanyakan data yang baru, maka Y1 per Y2. Nah, ini kita bedakan dari posisinya Bapak Ibu ya. Nah, ini Y1 per Y2. Jadi sama-sama penyebutnya di sana X1 kemudian Y1. Sedangkan X2, nah ini sejajar dengan Y2. Berbeda jika berbalik nilai X1 per X2 sama dengan Y2 per Y1. Ya. Seperti apa sih contohnya yang senilai dan juga yang berbalik nilai? Nah, ini. Seperti ini Bapak Ibu, contoh soalnya. Pembangunan suatu sekolah dapat diselesaikan oleh 30 orang dalam waktu 100 hari. Setelah dikerjakan selama 50 hari, pembangunan dihentikan selama 20 hari karena suatu alasan.
Agar pembangunan sekolah dapat diselesaikan tepat waktu, banyak pekerja yang harus ditambah adalah titik-titik orang. Nah, seperti ini contohnya perbandingan. Senilai ataukah berbalik nilai? Nah, kita tentukan dari sini. Nah, kalau senilai itu Bapak Ibu, jika data bertambah, maka kebutuhan data kedua Berkurang. juga bertambah. Nah, itu senilai, sejalan. Ya. Nah, kalau berbalik nilai berbeda. Jika data bertambah, Maka kebutuhan berkurang. ya, maka kebutuhan data kedua berkurang. Artinya berkebalikan gitu kan. Contohnya, contoh kasus pada misalnya pembangunan. Pembangunan rumah. Jika ingin cepat selesai, artinya kan waktu sedikit ya. Cepat selesai kan waktunya sedikit ya Bapak Ibu ya. Berarti harus menambah apanya? Jumlah apa? Pekerja. Ya kan? Pekerja atau tukang. Nah, seperti itu. Contoh berbalik nilai Bapak Ibu ya. Jadi, kalau berbalik nilai, waktu sedikit atau lebih cepat, tapi jumlah pekerja harus ditambah. Artinya harus lebih besar, lebih banyak gitu Bapak Ibu ya. Berbalik artinya, yang satu kecil, yang satu besar. Beda dengan perbandingan senilai. Kalau senilai artinya contohnya misal jika butuh makan banyak, maka butuh uang yang banyak pula. Ya kan? Jadi sejalan, makannya bertambah, pendapatannya juga harus bertambah. Itu senilai contohnya ya. Nah, kalau seperti ini, contoh soal nomor 1, kira-kira ini perbandingan apa Bapak Ibu? Berbalik nilai. Ya, berbalik nilai ya. Karena butuh waktu cepat selesai. Sedangkan pekerjanya harus ditambah. Nah, coba saya beri waktu Bapak Ibu. Silahkan gimana cara mengerjakan soal 30 per X. 100 per 80. Tilu ke 240 30 jeung 80 30 100 X jeung 80 100 X jeung 240 X 240 100 2,4 30 100 X 50 150 100 X
Gimana Bu Ratna? Bapak Ibu yang lain, apa sudah ketemu jawabannya? Bu Alpiah? Belum, Bu. Belum connect, ini aku baru masuk. Tadi sudah kuliah. Jam berapa Ibu, Bu Alpiah? Ini aku ikutnya ini barusan, Bu. Tadi ada acara keluar. Agak telat ini ikutnya, baru buka ini. Jadi tidak ikut tadi. Oh enggak, kuliah di LPTK, maksud saya dengan dosen. Belum. Belum masuk perkuliahan Ibu? Belum. Baru lapor diri itu baru jadwalnya. Oh ya. LPTK mana Bu Alpiah? Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Aku yang ikut UTN yang belum lulus PLPG dulu, Bu. Ikut apa Bu? Yang ikut UTN dari yang belum lulus PLPG ya? PLPG UTN-nya. Oh, Gitu. iya. Iya, nanti Ibu proses perkuliahan PPG juga sama akan mengalami uji pengetahuan juga Ibu. Wala tu kan langsung saya wala tu zona ilah. Kuntum ta'malu. Inna amal jannatil yawma fi syughulin fa. Umma aswaju ilalina fa'roi. Bu Susi, Ya, maaf Bu. kita lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Nah, ini mungkin yang pertama pembahasannya gimana. Nah, ini perbandingan berbalik nilai tapi lebih kompleks Bapak Ibu ya. Ini ada cerita bahwa di sini setelah dikerjakan selama 50 hari, pembangunannya dihentikan selama 20 hari. Jadi ada jeda Bapak Ibu ya. Nah, yang pertama kita harus tahu bahwa 100 hari itu diselesaikan oleh 30 pekerja, katanya gitu yang diketahui. Nah, kemudian waktu yang dikerjakan yang berjalan sudah 50 hari. Nah, sisanya 50 hari lagi dari 100 hari totalnya. Nah, 50 hari yang sudah dikerjakan itu adalah tetap menggunakan 30 pekerja. Nah, pekerjaan dihentikan 20 hari. Berarti sisanya 30 hari lagi. Dari sisa yang 50 hari belum dijalani. Nah, 30 hari itulah yang butuh berapa pekerja Bapak Ibu. Gitu. Jadi harus diterjemahkan dulu satu persatu. Nah, perbandingannya seperti ini. 50 hari itu 30 pekerja. Nah, kenapa kita pakai 50 kok nggak pakai 100? Karena sudah dijalani 50 hari, udah separuhnya. Kemudian 30 hari butuh X pekerja. Nah, sisanya yang 30 hari itu butuh berapa pekerja gitu Bapak Ibu ya. Maka perbandingan berbalik nilai. Nah, ini Bapak Ibu tandanya. Waktu dijadikan X1, waktu pertama. Kemudian waktu kedua kita jadikan X2. Maka di sini kita tulis
X1, X2, pembilang dan penyebutnya jangan sampai keliru. Ya. Y1 dibanding Y2. Nah, seperti ini. Maaf, kalau berbalik nilai Y2 per Y1 ya. Nah, seperti ini. Kita gunakan X1-nya 50 kita masukkan harinya. Kemudian X2 yang ditanyakan 30 hari, jadi 50 per 30. Kemudian X per 30. X ini adalah Y2-nya. Kemudian Y1-nya adalah 30. Jumlah pekerja, Bapak Ibu. Jadi harus tempatnya itu harus diluruskan juga, dikelompokkan menjadi sejenis gitu kan. Jadi setelah menjadi kalimat matematika seperti ini, kita bisa kalikan silang. Nah, ini ya. 50 kalikan 30 silang ke bawah sama dengan 30 kalikan X. Kita jumlahkan 50 kali 30, 1500 sama dengan 30X. X sama dengan 1500 dibagi 30, yaitu 50 pekerja. Nah, butuh 50 pekerja. Tapi pekerja yang sudah ada, Bapak Ibu, yaitu 30. Jadi kita harus menambah berapa? Tambahannya yaitu 20 pekerja. Jadi jangan sampai hanya pada 50 ini saja. Salah Bapak Ibu ya. Karena yang ditanyakan di sini pekerja yang harus ditambah. Nah, dari 30 itu harus nambah berapa, gitu kan? Itulah kunci dari soalnya. Pekerja yang harus ditambah. Bukan ditanyakan jumlah total pekerja yang baru. Gitu. Kalau ditanyakan jumlah pekerja yang baru, totalnya ada 50. Tapi yang ditanyakan adalah tambahannya, yaitu 20 pekerja. Nah, biasanya Bapak Ibu, di soal UP itu jawaban salah juga ada. Misalnya di sini yang A 50 orang. Nah, jika Bapak Ibu terlalu buru-buru, maka 50 pekerja total ini sudah dianggap benar. Padahal yang ditanyakan adalah tambahannya, yaitu 20 orang. Jadi jawabannya yang B. Itu ya cara mengerjakannya. Jadi yang pertama pahami soal dulu matematika. Kemudian temukan kunci soalnya. Kunci soal adalah yang diminta oleh soalnya itu kita harus menghitung apanya. Kita harus menemukan apanya. Baru setelah itu terjemahkan semua yang diketahui pada soal menjadi kalimat matematika agar mudah dikerjakan. Gitu Bapak Ibu. Sebenarnya untuk soal-soal itu Bapak Ibu ya, ada yang yang diambil dari modul. Bapak Ibu kalau yang sudah kuliah, modul di awal saat pembelajaran mandiri itu bisa di-print, dibaca, modul pedagogik, modul IPS, modul IPA. Nah, itu biasanya ambil soal-soal dari situ juga, dikti itu. Gitu. Lebih baik membaca dari modul, latihan-latihan soalnya juga ada di situ. Tapi kadang kelemahan kita malas ya untuk membaca gitu kan. Terlalu banyak gitu kan, bosan membaca. Gimana Bapak Ibu? Satu soal matematika ini?
Angel, Bu. Alhamdulillah, Bu. Saya pusing. Nggak apa-apa, Ibu. Nanti kita biasakan belajar satu persatu matematika. Sama seperti alumni di RGS kemarin, tiap hari belajar ya. Saat PPL itu, awal perkuliahan adalah waktu yang baik untuk belajar soal-soal. Memang dirasa awalnya sulit gitu kan ya. Memang soal UP itu hot, Bapak Ibu. Berpikir tingkat tinggi, lebih kompleks gitu. Gak apa, dilatih. Nanti terbiasa kok. Masih pertama. Kepalanya sudah sulit untuk diajak berpikir tingkat tinggi nih, Bu. Aduh ya. Ibu, soal-soal di UP memang gitu, Ibu. Jadi Oh, biar iya. kita memang benar-benar profesional katanya. Ini malah lebih sulit dari yang dulu. Perkuliahan gimana, Ibu? Lancar tugas-tugas? Belum, Bu. Saya baru jadwalnya hari ini 10 sampai 12 nanti baru lapor diri. Ini malah Oh, iya, belum iya. kebuka, iya. Bu Heni gimana, Bu Heni? Saya sudah PPL siklus ketiga ini, Bu. Oh, alhamdulillah. Mau UKIN nanti ya, Bu? Iya. Agak deg-degan juga ini, Bu. Iya. Semakin mendekati UP. Ya, UKIN dan UP itu jaraknya sebentar, Ibu. Jadi nggak ada waktu kadang. Kalau kita nggak mengenal belajar, dicicil gitu, baca-baca, belajar bareng. Kalau gini kan enak ya, ada teman gitu kan bisa tanya. Iya. Bapak Ibu nggak perlu malu, sungkan. Kalau misalnya, Bu, saya nggak tahu itu, Bu, angka itu dari mana gitu kan. Nggak apa-apa, Ibu, ditanyakan aja. Kita kan sama-sama belajar gitu kan ya. Mungkin ada teman yang bisa menjelaskan itu angka dari mana. Nggak apa-apa. Ya, kalau saya ya setidaknya kan ini bersama seperti ini ada yang bimbing, itu ada semangatnya, Bu. Kalau saya, meskipun kalau untuk ini matematika mengalami kesulitan, tapi setidaknya yang lainnya kan kita bisa. Iya, Ya, Ibu, pokoknya benar. semangat Iya. belajar di sini. Kalau UP itu nggak mengelompokkan nilai matematika harus benar berapa, IPS harus berapa gitu, enggak, Ibu. Jadi nilai UP itu di total dari 120 soal, Ibu itu nanti benar berapa, itu baru yang diakumulasikan, nggak per mapel gitu. Ya, mudah-mudahan kalau untuk bidang yang agak sulit, misalkan kalau saya matematika ya besok soalnya yang keluar yang lebih mudah lah yang bisa dikerjakan. Ya, Berarti amin, Ibu. kalau ini ya, Bu, ya, apa namanya Sehat itu? dulu. Yang penting, Bu, Kalaupun sama sehat. salah berarti tetap ada nilainya gitu ya. Maksud saya mendekati benar gitu berarti tetap ada poinnya Ya. gitu ya. Nggak ada, Ibu, nggak ada. Jadi nggak ada. soal Berarti 0 gitu. Iya, Ibu. Jadi 120 soal itu masing-masing soal poinnya 1, Ibu. Gitu. 1. Jadi kalau misalnya salah di nomor 2, ya sudah poin Ibu 119 gitu. Oh gitu. Ibu minimal harus betul 84, Ibu. Oh, jadi passing grade-nya 84 gitu ya, Bu? Iya, Ibu. Passing grade-nya 84. Jadi dari 120 soal, entah itu matematika, IPS, terserah, di situ tidak menyebutkan, yang penting 84 soal itu benar. Porsi untuk matematika biasanya berapa persen ya, Bu, dari keseluruhan soal itu? Kalau dari kisi-kisi ini, Ibu, matematika nomor 41 sampai 52. Jadi 10 ya, berapa? 11 ya? 11. Oh gitu ya. Yang paling banyak itu pedagogik, Ibu. Ada nggak, Bu, mungkin belum ini? Iya. Tapi Ada nanti nggak, matematikanya itu, Ibu, tidak selalu menghitung. Jadi ada seperti ini, ada pedagogik matematika namanya. Nah, seperti ini, Ibu. Coba kita perhatikan nomor 3. Nah, seperti ini.
disajikan salah satu KD Matematika kelas 3, yaitu 3.1. Menjelaskan sifat-sifat operasi hitung pada bilangan cacah. Berdasarkan KD tersebut, guru merancang kegiatan pembelajaran sebagai berikut. Guru memiliki kelereng. Kelereng tersebut diberikan kepada 5 orang siswanya sebanyak 2 buah. Kegiatan yang dilakukan selanjutnya. Nah, kata kuncinya adalah kegiatan selanjutnya yang dilakukan oleh siswa, yaitu A. Menghitung sisa jumlah kelereng yang dimiliki guru. B. Menghitung berapa kali guru memberikan kelereng kepada siswanya. C. Menghitung banyak siswa yang tidak mendapatkan kelereng. Yang D. Menghitung jumlah seluruh kelereng yang dimiliki oleh siswa. Yang E. Membagikan kelereng kepada siswa yang tidak mendapat kelereng. Coba kira-kira yang mana? Menjelaskan. Soalnya apa itu, Bu? Menjelaskan apa? Menjelaskan sifat-sifat operasi hitung pada bilangan sifat operasi cacah. hitung bilangan. Sifat operasi hitung pada bilangan. Yang D. Apa, Ibu? Yang D, delta. Yang D, menghitung jumlah seluruh kelereng yang dimiliki oleh siswa. Yang A mungkin ya, Bu. Menghitung sisa jumlah kelereng yang dimiliki guru. Yang mana kira-kira? Nah, karena pertamanya kita harus mengetahui kata kuncinya, menjelaskan sifat operasi hitung. Nah, kita fokusnya operasi hitung, entah itu penjumlahan berulang, pengurangan, ya itu sifat-sifat operasi hitung. Nah, kemudian guru menggunakan kelereng katanya. Kelerengnya ini diberikan kepada 5 orang siswa sebanyak 2 buah. Jadi Bapak Ibu, guru ini ngasih kelereng ke 5 siswanya. 2, ditambah 2, ditambah 2 lagi, sebanyak 5 kali. Kira-kira guru ini menjelaskan apa sih? 2, 2, 2, 2 gitu. Berkali-kali berarti. Kali. Yang B ya, Bu ya? Ya, perkalian. Artinya menghitung akhir berapa itu kali? Berapa Yang kali B, Bu? menggunakan kelereng? Menurut saya. kalau berapa kali sudah jelas 5 kali, Ibu. Sudah ada 5 siswa. Jadi terakhirnya itu siswa disuruh apa ternyata? D. Ya, ini loh Ibu. Ya. Itu enggak kelihatan, Bu. Coba diulang yang itu tadi. Guru memberikan kelereng kepada 5 orang. Terus selanjutnya? Guru memberikan kelereng kepada 5 orang siswanya sebanyak 2 buah. Jadi masing-masing siswa itu dikasih 2, Ibu. 2. Lanjut. Terus? Kegiatan yang dilakukan selanjutnya oleh siswa. Jadi guru nyuruh apa ke siswanya gitu, Ibu, ceritanya. Setelah dibagi 2. Kemudian siswa suruh apa kira-kira? Menghitung ya, Bu ya, berarti. Ya, Menghitung benar. jumlah kelereng yang menghitung jumlah dimiliki kelereng. siswa. Ya, benar. Oh. Jadi kira-kira siswa itu disuruh D ini, Bu, menghitung keseluruhannya. Betul, ya. Ya. Jadi jumlahnya berapa? Jumlah seluruh kelerengnya berapa berarti, Ibu? 10. Berarti nanti siswa itu diajari apa sih ini? Perkalian. Iya, perkalian yang berasal dari apa? Penjumlahan berulang. Iya, seperti itu Ibu. Jadi tidak melulu menghitung matematika itu.
Ini pedagogik matematika gitu kan. Berarti 5 kali 2 dibuat penjumlahan berulang menjadi 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2. Ilustrasinya hanya memberikan kelereng saja, Ibu. Tidak menunjukkan bahwa 5 kali 2, tidak. Hanya menunjukkan bahwa siswa itu dibagikan kelereng 2, tambah 2, tambah 2. Ini penjumlahannya, tidak ke simbol perkalian. Hanya saja di sini perintahnya siswa itu kira-kira disuruh apa setelah guru membagi kelereng gitu ceritanya. Kata kuncinya yang dilakukan oleh siswa gitu ya Bu ya kira-kira. Iya. Karena ya yang A, yang B itu semua yang lainnya itu dilakukan oleh gurunya gitu kalau menurut saya, pemahaman saya. Jadi yang dilakukan oleh siswanya yang D. Ya, nggak apa-apa Ibu berpikiran seperti itu juga benar Ibu. Yang A menghitung sisa jumlah kelereng yang dimiliki guru, itu hanya kalimatnya guru gitu kan, tapi aslinya ini konteksnya dilakukan oleh siswa. Menghitung sisa jumlah kelereng yang dimiliki guru, ini kan aslinya orientasinya ke siswa. Tapi yang lebih tepat, jadi Bapak Ibu, opsi soal UP itu mirip Bapak Ibu ya, mirip sekali. Jadi kita harus benar-benar teliti menentukan yang mana yang paling tepat gitu. Kalau soal di CPNS itu, kalau soal kepribadian, nah itu ada poinnya, poin tertingginya 5, poin terendahnya ada 2. Jadi meskipun kita salah, itu ada poinnya 2, 3 gitu kan. Tapi kita disuruh menentukan poin tertingginya. Tapi kalau di UP nggak ada seperti itu. Kalau salah ya sudah 0, tapi nggak ada pengurangan. Gitu, matematika. Nggak melulu berhitung ya. Jadi ada pedagogi matematikanya juga. Kita kembali ke matematika berhitung. Nah ini Bapak Ibu, silahkan Ibu Heni bisa membacakan nomor 2. Baik Ibu. 5 tahun lalu umur Ayu dan Bayu adalah 45 tahun. Dengan perbandingan umur 2:3, umur Ayu 3 tahun lagi adalah? Ya, di situ ada opsi 30 tahun, 23, 25, 37, dan 21. Silahkan Ibu. Bapak Ibu silahkan, saya beri waktu 1 menit. Ada yang sudah? 21 ya, Bu ya? Coba kita hitung. Opsi Ibu, opsi pertama dari Ibu Reva. Ya. 21. Ya. Coba kita hitung yang lainnya. Opsi kedua, siapa? Adakah yang menjawab beda? 23, Bu. 23, Pak Sigit. Yang B ya?
Nah, coba kita lihat Bu Reva dulu. Gimana, Bu? Hitungannya. Atau Pak Sigit dulu? Oh, sorry, maaf Bu, saya silent tadi tuh Bu, maaf Bu ya. Oh, ya apa-apa, Bu. Gimana Bu Reva? Kalau saya itu kan karena perbandingan umurnya kan 2:3, berarti dijumlahin dulu Bu. Berarti kan 2 tambah 3 itu kan 5. Umur Ayu kan 2. Umur Ayu 2. Jadi berarti 2/5. 2/5 kali 45. Kali 45. Sebenarnya kan 18. Ya. Terus umur Bayu. Kita fokus umur Ayu aja, Ibu. Yang ditanya kan iya. umur Ayu. Oh iya ya. Berarti kan 3 tahun lagi, berarti 18 tambahin 3. Jadi 21 tahun. Gitu ya. Ini jawabannya Bu Reva. Kemudian Pak Sigit gimana? Ya, yang pertama kita mencari jumlah umur sekarang Bu. Jadi 45 ditambah 5 tahun dulu. Ya. Untuk jumlah umur totalnya 50. Umur sekarang berarti 45 ditambah 5 ya, Pak? Iya, Bu. 50 tahun. Kemudian, Pak? Kemudian untuk jumlah perbandingannya kan 5. Untuk Ya. mencari umur Ayu kita masukkan 2/5 dikali 50. Ya. 2/5 dikali 50 sama dengan? Hasilnya 20. 20. Lalu ditambah 3. 3 tahun lagi berarti tambah 3. 23. Ya. Jadi yang paling tepat, Ibu, Bapak, ini adalah yang opsi B. Nah, kenapa kita pilih opsi B, Bapak Ibu? Karena kita memperhitungkan 5 tahun lalu. Ya. Ada keterangan di sini 5 tahun lalu, umurnya 45. Jadi kita akumulasikan dulu ke tahun sekarang. Sama seperti kata Bapak Sigit tadi, umur sekarang adalah 45 ditambah 5. Karena 5 tahun yang lalu berarti sekarang adalah ditambah 5, jadi 50 totalnya. Nah, jumlah perbandingan, kalau jumlah perbandingan sama ya Bapak Ibu ya. Bu Reva juga jumlah perbandingan 5, kemudian sama caranya. Setelah itu, kita fokus pada Ayunya saja. Karena perbandingan Ayu 2, sedangkan si Bayu 3. Jadi kita menggunakan angka 2/5 dikali 50. 50 adalah total usia sekarang. Gitu. Bu Reva, gimana? Ya Bu, paham Bu. Ya, bisa diterima ya Bapak Ibu ya. Jadi itu gunanya kita diskusi. Bagaimana cara kita menentukan jawaban? Apa punya saya salah, keliru gitu kan ya. Coba kita diskusikan. Nah, kalau seperti ini kan tahu di mana letak kesalahan. Jadi harus berarti itu kalau mencari perbandingan umur kata kuncinya umur sekarang terus ditambah berapa tahun yang lalu gitu ya Bu. Bentuk soalnya macam-macam Ibu. Kebetulan saya mendapat soal yang ada ininya, ada perbandingan tahun sekarang, 5 tahun lalu, 2 tahun lalu gitu Ibu. Jadi memang kalau di soalnya 5 tahun yang akan datang kata kuncinya gimana Bu? Gimana Ibu? Misalnya gimana? Misalkan 5 tahun yang akan datang. 5 tahun yang akan datang, umur Bayu dan
Ayu sekian itu dengan Ya, 45. perbandingan sama dia. Ya, berarti kita patokannya sekarang, Ibu, karena dihitung sekarangnya. Berarti nanti tinggal dikurangi 5 aja. Ya kan? Awalnya kita kurangi 5 dulu kalau ini memang akan datang. Iya. Gitu, berarti umur sekarang 40 ditambah itu. Ya. Yang penting Bapak Ibu jangan terkecoh pada fokuslah semua kata. Maksud saya semua kata itu berarti di situ, tapi kita harus teliti dalam menentukan kuncinya. Kunci soalnya. Ini kan awalnya hitam, tidak saya tebeli, Ibu ya. Nah, gini kan awalnya nggak ada yang saya tandai, nggak ada garis bawah. Nah, tapi di sini jika kita tidak teliti pada kunci yang awal ini, maka kita fokusnya usianya adalah 45 totalnya. Jadi kita menggunakan angka 45 sebagai acuan hitung. Ternyata di sini 45 itu adalah angka saat 5 tahun yang lalu. Nah, ada perbedaan Bapak Ibu, ya. Jawaban salah itu ada. Jawaban keliru itu ada. Tadi ada 21, kemudian bisa juga Bapak Ibu menghitung 30. Menghitung lagi ada 25 gitu mungkin, ya, keliru. Jadi ada Bapak Ibu opsinya. Saat kita menjawab keliru itu ada. Nah, itulah soal-soal UP seperti itu Bapak Ibu ya. Sangat menjebak sekali. Jadi harus hati-hati ya Bapak Ibu. Iya Bu, terima kasih Bu. Ya, iya sama-sama Ibu. Mudah-mudahan nyangkol. Iya, amin, amin Ibu. Nyangkol Kita itu kan bisa sampai besok. Ya, bisa karena terbiasa Ibu. Jadi bismillah udah lancar, lulus. Gitu. Ada loh Ibu, kalau retaker yang tahun-tahun lalu angkatan saya itu ada Bapak siapa gitu ya. Tapi sekarang sudah lulus alhamdulillah. Itu 4 kali Ibu. Jadi Ibu kalau nggak lulus UP, alhamdulillah, itu akan ikut ujian UP ulang tahun selanjutnya atau periode berikutnya. Itu ada yang sampai berapa ya, 4 kali apa gitu Ibu. Itu namanya retaker. Nah, kalau Ibu 1 kali lulus UP namanya first taker gitu. Namanya ujiannya itu Ibu. First taker dan juga retaker. Ya. Semoga mudah-mudahan bisa berapa kali Bu? Diulang. Ibu? Maksimal ada berapa kali pengulangan UP? Sepertinya 8 Ibu, sepertinya. Saya kurang jelas kalau berapa kali maksimalnya. Itu. Tapi nggak ada kok Ibu mahasiswa yang sampai 8 kali nggak lulus, nggak ada. Maksimal ya 4 gitu Ibu. Kalau saya ada Bu. Ada? Ada. Sudah. Sampai berapa Ibu? 5 kali. Ini belum 5. tahu lulus apa. Nggak tahu ini yang apa yang November tinggal 3 November tadi kan pengumuman kan, cuma kan belum tahu kan lulus apa itu tuh. Nah, kalau udah nggak lulus lagi udah 6 kali udah. Oh iya Ibu. Ya semoga teman Ibu lulus ya tahun ini. Amin. Ya. Kalau yang kemarin 3 November itu angkatan 1 PPG-nya belum pengumuman, memang diundur tanggal 13 apa gitu ya. Memang sering diundur gitu Bu pengumuman. Nah nanti pengumuman itu Ibu UP nggak ada nilainya Ibu, nggak terpampang nilai di situ. Jadi tidak seperti ujian CPNS, ujian P3K ya, nggak ada. Kita ngerjakan online langsung muncul nilai itu nggak ada Ibu. Jadi hanya kata-kata Ibu Heni dari LPTK ini lulus uji kinerja dan lulus uji pengetahuan. Itu baru keluar serdiknya. Kalau udah lulus dua-duanya. Gitu, Bu. Kayak dulu pretestnya gitu ya, Bu ya? Dulu pretest kayaknya nggak keluar ini nilainya, nggak seperti
Nggak P3K. keluar memang, iya. Ya, kalau P3K kan langsung keluar nilainya, langsung kita ngerti, Iya. oh udah bagus gitu. Benar. Kalau P3K, CPNS itu langsung keluar, kita bisa tahu wah kita salah berapa, benar berapa, nilainya total berapa gitu. Tapi kalau di UP pretest itu nggak ada Ibu, nggak ada nilai yang keluar, hanya pernyataan saja. Dan ada yang salah satu nggak lulus, misalnya uji kinerja nggak lulus, ya berarti harus ngulang Ibu. Nunggu dua-duanya lulus baru serdiknya keluar gitu. Untuk poin kelulusan UP itu berapa persen dari keseluruhan ya Bu? Maksud saya kalau kita kan udah sekitar 3 bulan gitu ya, udah ngerjain LK, kemudian uji kompre, terus kemudian PPL, peer teaching, ya ampun itu juga memeras otak, tenaga dan pikiran gitu. Apa itu nggak diperhitungkan ya Bu? Apa melihatnya UP aja ya Bu? Nggak ada Ibu, tidak diperhitungkan sama sekali. Sedih banget. Ya, benar. Jadi saya merasa saat saya kuliah waktu itu saya alhamdulillahnya dapat ilmu gitu aja Bu selama kuliah. Ilmunya agar bermanfaat, jadi kita jangan mengeluh gitu kan, meskipun selama proses kuliah kita nanti nilainya nggak dihitung dengan itu, nggak ditambah, nggak ada berapa persennya dari proses kuliah, nggak ada Ibu. Jadi Ibu proses perkuliahan dari pendalaman materi, ngerjakan LMS, LK, PPL ya, sampai uji kompre itu milik kampus, milik LPTK Ibu. Nilainya hanya sebatas di LMS gitu. Yang penting kita di atas KKM aja udah alhamdulillah, udah nggak usah terlalu ngoyoh gitu Ibu, terlalu terbebani. Perangkat pembelajaran ya dibuat semaksimal mungkin, tapi ya jangan terlalu menguras tenaga sehingga UP dan UKIN terbengkalai. Nah, itu malah yang disayangkan. Karena uji kinerja dan uji pengetahuan UP itu nanti kembali lagi ke dikti, Bu, bukan kampus lagi yang menilai gitu. Oh, gitu. Jadi bukan percuma sih, bukan, hanya saja saat kita fokus pada kampus saja itu juga nggak baik gitu Bu. Ada teman yang misalnya di kampus itu baik, nilainya 90, 95, hampir sempurna gitu kan ya. Tapi UKIN dan UP nggak lulus ya percuma gitu Bu. Perkuliahan bagus tapi 2 ujian akhir ini nggak baik juga nggak lulus. Jadi maksud saya selama perkuliahan itu Ibu jangan merasa terbebani, enjoy saja, nikmati perkuliahannya, saran dari dosen ya laksanakan apapun itu, tapi hemat tenaga, hemat pikiran, tetap belajarlah untuk UKIN dan juga UP-nya. Gitu. Oke, Bu. Makasih masukannya. Ya Ibu, sama-sama. Baik, kita lanjutkan soal matematika lagi. Nah, ini pembahasannya ya, Bapak Ibu ya. Nanti soal-soal ini akan saya share Ibu di grup. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu ikut yang ini saat ini karena tidak ada grup gitu kan ya, bisa bertanya pada teman yang mungkin sudah gabung di grup kami gitu Ibu. Nah, seperti ini juga masih perbandingan. Ini beda model, tapi masih dalam konteks perbandingan. Ibu Alpia, bisa dibacakan nomor 3? Perbandingan harga 1 dus makanan bayi dan 1 dus susu bayi adalah 2:5. Seorang ibu membeli 9 dus makanan bayi dan 4 dus susu bayi. Ibu tersebut membayar semua makanan dan susu bayi yang dibeli dengan harga 228.000. Jika ibu tersebut membeli 5 dus,
5 dus makanan bayi dan 7 dus susu bayi. Jumlah uang yang harus disediakan adalah, Ya, ini perbandingan tapi harus menggunakan variabel dalam penulisan kalimat matematikanya, Bapak Ibu. Coba kita lihat di sini. Di sini ada 2 variabel yang akan kita wakilkan. Coba Bapak Ibu dihitung dulu. 1 menit. kalimat matematikanya. Sudah? Cukup? Berapa jawabannya? Ini opsinya Bapak Ibu, 360.000, 315, 270, 245, 215. Ada yang sudah menemukan? Gimana Bu Alpia soalnya? Ada aku yang masih belum itu perbandingannya Bu. Ini kalimat matematikanya biasanya 2 apel ditambah Iya Ibu. 3 apel dimakan adik 2 seperti itu ini ya. Iya, kita belajar pelan-pelan Ibu. Memang saya sering menemukan Bapak Ibu, Bu, saya ini sudah ngajar udah seperti ini masih kuliah Ibu, soal-soal UP kok seperti ini ya. Nah, ini Bapak Ibu ya, ada 2 variabel di sini yang saya tandai. Ada makanan bayi dan juga susu bayi. Bapak Ibu jika ingat pelajaran SMA. Ini ya, SMA ya, ini perbandingan susu bayi kita lambangkan makanan dulu. Makanan bayi. Kita lambangkan X. Ingat Bapak Ibu ya, pernah ya dulu ya. Kalau di SPG dulu itu banyak pendidikan untuk dasar Bu, matematikanya. Oh, Ibu dari SPG ya Bu? Iya. Oh iya. Udah tuwir ini mendekati pensiun. Wah, nggak apa Ibu. Ya. Masih ada kesempatan, insya Allah saya tempuh. Mudah-mudahan. Ya. Teman saya Ibu usia 55, angkatan tahun 2021 kemarin UP, 1 kali UP lulus Ibu. Mudah-mudahan saya kan sudah 4 kali ini. Yang PLPG dulu 3 kali. Oh, PLPG ya Bu ya. Iya. Jadi sekarang ikuti yang terbaru Ibu soal UP-nya. Lah ya ini kalau enggak ada dalam jabatan cuma ikut UTN itu ya. Aku kalau yang ikut Prajab yang itu 3 bulan ya kayak wes. Wes agak berat, Bu. Iya, Bu, benar. Jadi seorang ibu membeli 9 dus makanan bayi dan 4 dus susu bayi. Nah, kita tandai yang ini dulu, Ibu. 9 dus makanan bayi. Jadi 9X. Kalimat matematikanya ini ya. Ya, 9X
ditambah, kenapa pakai X? Karena makanan bayi sudah saya ganti X. Ya, 9X ditambah 4Y. Sama dengan 228.000. Bayi. Kemudian 9X plus 4Y sama dengan 228.000. Kemudian ini ada perbandingannya. Makanan bayi, 1 dus makanan bayi dibanding 1 dus susu bayi 2:5 katanya. Jadi makanan bayi X dibanding Y sama dengan 2:5. Nah, perbandingan itu Bapak Ibu kita bisa tuliskan dalam bentuk penyebut dan pembilang. Pembilang dan penyebut. Maaf. X per Y. Ya, boleh Ibu seperti itu. X per Y. Jadi lebih mudah kita nanti menghitungnya mana yang penyebutnya, pembilangnya. Kemudian X kan per dikalikan Y. silang. Ya, seperti itu tujuannya memang. Tujuannya menuliskan perbandingan dalam bentuk penyebut, pembilang dan penyebut pecahan agar mudah dikalikan silang. Seperti ini ya. Atau Bapak Ibu lebih suka, Bu, saya suka yang sejajar itu. Gak apa-apa. Ibu caranya bebas. Yang penting cepat selesai gitu, Bu. Dalam UP itu, Ibu 120 soal harus dikerjakan selama 120 menit. Berarti satu soal Ibu hanya punya waktu 1 menit. 1 menit. Habis itu soalnya panjang sekali. Ya, Saya jadi membacanya. nanti kita ajari Ibu cara menjawab soal UP dengan cepat. Jadi ada triknya. Kalau saya itu yang kesulitannya itu biasanya kalau soalnya banyak panjang itu memahaminya itu loh Bu, yang menghabiskan waktu. Ya, Ibu. Makanya nanti ada kata kuncinya, Ibu, cara memahami soal itu. Ini 5X ya, saya tuliskan, saya kalikan silang. Dari perbandingan X banding Y sama dengan 2:5, saya jadikan perkalian silang 5X sama dengan 2Y. Untuk mencari X sama dengan 2Y per 5. Ya, ini sudah persamaan X-nya. Persamaan ke 1. Nah, kita substitusi Bapak Ibu ke sini, ke persamaan ini. 9X ditambah 4Y sama dengan 228. X-nya kita ganti. Kita substitusi yang ini. Bu, itu Bu, tadi yang persamaannya 5 itu dari mana tadi Bu? Ini Bu, sudah ada di soal 2:5. Oh, dari bandingannya. Jadi saya tulis di sini perbandingannya X banding Y sama dengan 2:5. Kemudian saya tulis bentuk perbandingannya menjadi pecahan X per Y sama dengan 2/5. Lalu saya kalikan silang 5X sama dengan 2Y. Lalu kita cari X-nya. Kita keluarkan 5-nya. Ini kan harusnya di bawah 5-nya. Ya. Saya tulis gini ke bawah, ke samping barusan 5-nya. Itu Ibu maksud saya. Ya. Ya. Kalau lebih agak yang ini aja yang tulis di bawah saja. Oh iya Ibu, ya, nggak apa-apa. Nah, kita substitusi dulu ke persamaan tadi, ke persamaan yang 9X. X-nya kita ganti Ibu 2/5 Y ditambah 4Y. Nah, kenapa kita menghilangkan X-nya? Agar variabelnya itu sama.
Atau boleh Bapak Ibu, Bu ini saya nggak mau cari X, cari Y dulu. Nggak apa-apa. Misalnya di sini Ibu ganti dengan persamaan. Ini bukan X-nya yang dicari oleh Ibu, tapi Y-nya misalnya. Berarti kalau kita temukan Y dulu, hitung Y-nya dulu, berarti 5X per 2. 2Y. Per 2, Ibu. Y-nya sudah saya Oh keluarkan. iya. Ini. Nah, nanti disubstitusikan ke Y-nya yang diganti, bukan X-nya. Gitu, hanya bolak-balik aja. Sama, Bu, nanti hasilnya. Ya, pembahasan yang pakai ini saja dulu, Bu. Itu Ya. nanti. Ya, oke. Kita pakai X dulu ya. Ya. Kita ganti ke persamaan awal 228. Nah, ini sudah sama variabelnya. 9 kali 2 per 5Y. Berarti 18 per 5Y ditambah 4Y. Sama dengan 228. 18 per 5. Paham ya Bapak Ibu 18 per 5 dari mana asalnya? Iya, 9 kali 2. 9 kali 2 bagi. Ya, gini ya. Saya tuliskan gini ya. 18 per 5 Y ditambah 4Y. Nah, kalau sudah seperti ini, pecahan Bapak Ibu harus disamakan apanya? Di mana, Bu? Penyebutnya. Penyebutnya. Penyebut. Sama-sama per 5. 18Y ditambah 20 ini sama-sama per 5 ya. Berarti kalau 4Y dijadikan per 5 20. 20. Ya. 20 per 5. 5. Sama udah ya, sama-sama pecahan. Ya. Tetap kita tulis 18 ditambah 20. 38 per 5. 38 per 5Y. Ini Ibu benar 38 per 5? Betul. Betul. Ya, 228 masih sama. Nah, kita cari Y-nya. Y sama dengan 228.000 dibagi 38 per 5. Gimana? Benar? Betul. Betul. Kita balik jadi perkalian. 5 per 38. 228. 5 per 28. 5 per 38. 5 per 38. Nah, kita cari Bapak Ibu. Silahkan, berapa ini hasilnya? Pakai kalkulator nggak apa-apa. Jadi kan 228 dibagi 38 ya? Ya. Dikali 5. Tujuan mam. Y-nya 30.000. Y-nya berapa? 30.000. 30.000.
Oke, ketemu Y? Ya. Dah. Y-nya udah ketemu nih. Y-nya 30. 7,6. Kenapa, Ibu? Kalau Y-nya udah ketemu, berarti X-nya ketemu nanti 2/5Y Kali 30. kali 30.000. Berarti X-nya berapa, Bu? 12.000. Nah, yang ditanyakan ada Harga persamaan susu. baru. Ya. 5 dus makanan bayi ditambah 7 dus susu bayi. Jadi 5X ditambah 7Y yang ditanyakan. Jadi nggak sampai di situ. Nggak ditanya XY-nya Bapak Ibu. Tapi yang diminta adalah 5X ditambah 7Y. Nah, itu yang kita harus hitung. Jadi memang berbelit-belit, Bu, yang diminta. 5X ditambah 7Y. Jadi 5 dikali X-nya 12. 150.000 kali. Ditambah 7 kali 30.000. Berapa total? 270. 270 ya. Jadi totalnya 5 dus makanan bayi ditambah 7 dus susu bayi adalah 270. Ada nggak di opsi C ya? 270. C. Ini ngerjakan satu soal, Ibu. dan lebih dari 1 menit. Ya, makanya ada soal-soal yang memang itu mudah. Dari 120 soal, kerjakan yang paling mudah dulu. Baru sisanya itu untuk menghitung matematika, gitu, Bu. Karena matematika butuh ngitungnya. Seperti ini. Harus terjemahkan dulu ke kalimat matematika. Baru kita hitung, menemukan variabel, kemudian disubstitusi, menemukan X dan Y-nya. Boleh Ibu menggunakan variabel lain, boleh A, B ya. 9A ditambah 4B, boleh. Yang penting cepat aja Ibu. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu, misalnya matematika Bu, saya kok ngerasa matematika salah semua misalnya. Tapi yang lain kan benar gitu Bu, udah lebih dari Insya Allah ya mudah-mudahan ya. Kalau soal 5 minimal masih bisa separuh kan kemarin. Soal 10 bisa 50%-nya. Iya. Ya enggak selalu berhitung kan Bu ya. Tadi itu kan mudah ya menentukan matematika yang uraian tadi, pedagogik matematika tadi kan. Iya. Baik, kita lanjutkan. Pedagogi itu kan kalau saya kesulitannya yang penemu teori-teori, kalau teori belajar ya. Penemunya itu yang biasanya agak terkecoh. Nggak ada Ibu di kisi-kisi, tidak perlu mencantumkan penemu. Mahasiswa hanya mampu menentukan teori belajar yang tepat gitu Bu, nggak keluar penemunya. Kita punya kesempatan, salahnya sekitar 35. Biar bisa KKM. Iya, benar. Dulu kalau PLPG itu ditentukan KKM-nya. Terus barengan saya itu masih yang PNS gini-gini semua. Wah. KKM-nya tinggi. Iya.
Ya, yang penting is berusaha. Ya, Ibu, benar. Ya. Karena UP itu nggak melulu tentang materi fisik usaha kita gitu, Bu. Doa, kemudian apa ya, hal-hal yang membuat kita Harus iya, prosesnya seperti dinilai. kalau aku kemarin itu enggak ikut yang prajab itu karena kondisi, Bu. Mungkin kesehatannya belum berani daftar, belum mampu. Iya. Bu Susi, kira-kira ada nggak apa namanya itu multiple kompleks? Gimana Nantinya. multiple apa? Kira-kira nanti ada nggak apa namanya soal multiple kompleks gitu? Yang jawabannya lebih dari satu maksudnya. Oh, Kan sekarang kan karena sekarang kan lagi nganu apa namanya itu dicanakan selain soal hot gitu. Jadi model soal-soal kayak AKM yang ada di AKM itu kan ada multiple kompleks gitu. Kira-kira ada nggak kayak gitu? Kalau di soal-soal UP itu hanya soal seperti ini, 5 mapel ditambah pedagogik itu opsinya ya ini, Ibu. Soal-soalnya memang agak hot ya, memang hot. Tapi opsinya itu pasti semua, Bu. Panas membara. Iya. Tapi opsi jawabannya itu ya pasti hanya ini, Bu. Yang pertama tunggal, kemudian tidak ada jawaban ganda di situ. Ini maksud saya sudah ini, Bu, melalui apa ya itu soal UP itu sudah ada ininya kan ya, Bu. Pembuat soalnya juga sudah terpilih gitu kan. Kalau soal-soal di AKM itu mungkin tidak ada di soal-soal di kisi-kisi UP, Bu, sepertinya. Ini kan soal guru SD, tapi yang umum itu berkaitan dengan guru profesional itu lebih ke soal-soal pengetahuan seperti di pretest dan juga CPNS gitu, Ibu. Soal mengajar, bukan di soal, misalnya kita guru SD, bukan soal SD gitu yang keluar. Ya soal SMA juga ada, SMP. Modelnya gitu loh, maksudnya. Mungkin modelnya ada yang dibikin multiple kompleks kah? Karena kan sekarang kan ini lagi kurikulum merdeka, biasanya kan AKM. Nah, ada AKM itu kan jadi akhirnya kan bentuk-bentuk soal itu bisa macam-macam termasuk multiple kompleks. Kali aja gitu loh, Bu. Kalau misalkan ada malah tambah yang kita. Ya mungkin itu yang terbaru nanti ya, Bu ya. Kisi-kisi di sini masih mengacu pada tahun lalu, Ibu, untuk di kisi-kisi UP-nya sendiri gitu. Isi soalnya itu materi-materi tentang pembelajaran SMP, SMA gitu, Bu. Nggak sesederhana di soal SD. Mungkin untuk bentuknya itu loh, Bu Dewi. Maksudnya ya gitu ya, Bu Heni, bentuk soalnya. Iya, bentuk soalnya mungkinkah ada yang multiple kompleks itu pilihan ganda apa yang jawabannya lebih dari satu. Untuk jawaban yang lebih dari satu itu tidak ada. Dia optionnya yang untuk UP. Hanya saja biasanya gini ya Bu Dewi ya, ada soal yang misalkan di atas itu soalnya misalkan ada berapa option misalkan di atas yang menyangkut misalkan tentang teori pembelajaran ini yang mana gitu. Nah, seperti itu gitu. Yang mana misalkan option 1, 2, 3 misalkan atau 3, 4, 5 gitu kan. Seperti itu. Ada seperti itu. Tapi yang pasti jawabannya tunggal gitu ya, Bu Susi. Iya, yang pasti jawabannya tunggal. Tidak ganda gitu di ininya. Kalau seperti tes kepribadian yang tadi saya jelaskan itu di CPNS kan ada poinnya ya, poin tertingginya. Kita jawab salah juga ada poinnya gitu, nggak ada. Ya, benar. Nanti diusahakan ya Bu Dewi untuk ini ya Bu Dewi teman-teman ini diusahakan jangan sampai ada tiap mata pelajarannya ini, nah matematika tersendiri ini harus diusahakan ada yang benar. Nanti kalau misalkan kita ya sudah matematika susah,
saya nggak mau mempelajari matematika. Nah, pada saat itu kita matematikanya walaupun hanya 5 soal misalkan, tidak satu pun yang terjawab dan yang lainnya benar semua, kalau matematikanya nggak ada yang benar, tetap itu nanti ke poin tersendiri mungkin. Itu jadi harus ada matematika ini, walaupun suka tidak suka harus bisa ya. Jadi Iya, walaupun satu itu harus ada yang benar gitu. iya benar Bu. Iya, Makanya makanya kan di awal kalau udah merasa wah kok sulit banget gitu kan ya, nggak apa-apa, terus aja dilawan. iya. Usahakan ada yang benar. Usahakan matematika ini ada yang benar. Jadi jangan sampai tidak ini. Nanti teman-teman ini ya Bu Dewi ya, supaya bagaimana caranya 1 kali UP itu Lulus. lulus. Ya, makanya saya suruh hemat energi di perkuliahan karena nggak termasuk penilaian di ini kan di dikti. Yang penilaian di dikti hanya UKIN dan UP. Ya. Jadi nggak apa-apa Bapak Ibu selama perkuliahan nilainya pas-pasan nggak apa-apa. Yang penting udah di atas KKM di kampus. Tapi kalau saya dulu itu pas PLPG itu kan belum ada bimbel, nggak ada perkuliahan, cuma ya PLPG 10 selama 10 hari di LPTK itu ya. Tapi kalau yang kedua itu saya ngulang itu malah saya tuh menempuh di itu Kota Salatiga. Kayaknya kalau saya tuh merasakan pernah yang dapat itu latihan soal-soal yang dari teman-teman yang sudah lulus. Kalau menurut saya itu ya sudah kayaknya ya banyak yang betul tapi kok ya belum lulus ya. Nah, faktornya itu gimana kadang. Di sini nanti di ini ya dikupas nih. Nanti kita belajar nanti kita kupas bersama Bu Dewi dan Pak Ilmi nanti. Jadi di sini kita nggak boleh istilahnya ego kita di sini di ini Bu. Dipertaruhkan. Jadi, dipertaruhkan. Gini loh, banyak yang menurut kita benar, ternyata salah gitu. Ternyata salah. Nanti kita bertemu nanti kita bertemu dengan soal-soal yang seperti itu. Menurut kita benar, ternyata salah. Ya, banyak loh soal-soal itu. Nah, tapi kalau matematika dan IPA Ibu itu memang sudah pasti jawabannya karena ilmunya ilmu pasti eksak gitu ya. Iya. Nggak ada jawaban yang di sini bukan berbicara yang pintar ya Bu Dewi. Iya benar. Di sini bukan berbicara yang pintar. Nah, benar Ibu. Nggak, di sini ngerjakan soal UP itu kadang nggak pakai logika Ibu. Yang menurut kita benar itu malah salah, yang salah juga kok benar gitu kan ya, nggak tahu salahnya saya berapa gitu, nggak ada yang tahu sebenarnya. Kalau saat ini ya, kalau dulu PLPK kalau saya ya faktor U sudah mencapai, kalau sekarang sudah ganti yang mudah-mudah mbok ya kalau sudah 3 ya itu loh 3 kali mengulang. Berarti faktor yang praktek-praktek itu tidak ada tambahan, padahal kalau dinilai untuk micro teaching, tugas-tugas itu sudah lolos semua, ternyata nggak ngaruh. Iya, benar. Makanya tadi Bu Dewi sudah bilang, ya kan Bu ya? Tadi Bu Dewi sudah bilang. Jadi kita di sini nilai kita terakhir itu adalah UKIN sama UP. Ketika UKIN dan UP-nya tidak lulus, ya Ibu tidak lulus gitu. Jadi nilai akhir kita yang dipertaruhkan itu. Jadi kalau selama kita pembelajaran itu, selama kita perkuliahan, nilainya 100 misalkan. Kalau UP-nya kita tidak lulus, ya tidak lulus. Makanya di sini kita, ayo semangat belajarnya, semangat lagi. Ya, tapi kalau di kampus ya beda suasana. Kalau kita nggak lulus LMS di dosen, itu dosen masih menghubungi kita Ibu Bapak ya, Ibu segera diperbaiki, Ibu segera unggah tugas, itu masih di WA sama dosen. Tapi kalau UP dan UKIN dikti nggak mungkin WA kita Bu gitu. Itu loh yang buat kita harus benar-benar berusaha untuk UKIN dan UP-nya gitu. Masih ada nilai dari dosen tuh di kampus sampai PPL.
Jadi dosen masih mengingatkan. Jadi nilai-nilai itu kita bukan mengabaikan sih, tapi memang benar itu lebih mudah Ibu karena masih berhubungan dengan dosen. Ya, jadi dosen masih menghubungi, memperbaiki nilai kita, ada sesuatu yang nilai plusnya, misalnya kita aktif di kuliah, itu udah nilai plus ditambahi sama dosen. Misalnya tugas kita jelek ya, diunggah di LMS. Lalu dosen itu tahu bahwa kita aktif saat Vikon, wah Bu Heni ini aktif saat kuliah, saya tambahi gitu. Itu ada nilai sendiri dari dosen. Tapi kalau dari UP dan UKIN, itu dikti yang menilai langsung, Ibu Bapak ya. Nggak ada nilai kenal dengan siapa gitu, nggak ada. Benar-benar asli nilai kita. Jadi ditelateni saja Bapak Ibu, enak nggak enak matematika harus dihadapi karena memang ada di soal UP. Baik, kita lanjutkan soal terakhir ya Bapak Ibu ya. Hampir jam 9. Nomor 4, hasil penjualan barang Pak Budi adalah 5/7 kali hasil penjualan Pak Ali. Nah ini Bapak Ibu dibandingkan juga, masih perbandingan Pak Budi dan Pak Ali. Masih menggunakan variabel juga Pak Budi dan Pak Ali. Pak Budi adalah 5/7 kali hasil penjualan Pak Ali katanya. Jika hasil total penjualan Pak Budi dan Pak Ali, artinya digabungkan ya, adalah 276.000. Maka berapakah hasil penjualan barang Pak Ali? Nah, yang ditanya fokus pada Pak Alinya. Kita umpamakan Pak Budi adalah B, Pak Ali adalah A. Kalimat matematikanya, Budi sama dengan 5/7 kali Ali. Atau saya tuliskan dengan simbol B sama dengan 5/7 A. Nah, sampai sini kita tahu bahwa jumlah total penjualan B tambah A atau A tambah B boleh sama dengan 276. Nah, kita tinggal masukkan saja. Kita buat persamaan dari sini. Ini persamaan 1, kita tandai B sama dengan 5/7 A. Kita substitusi pada persamaan kedua. Kita ganti B-nya ya. A ditambah B-nya kita ganti 5/7. 5/7 A. Sama dengan 276. Sama sih Bapak Ibu ya konsepnya ya. Substitusi, penghilangan variabel tadi disubstitusi ke sini persamaan yang pertama. Disamakan variabelnya. Ini sudah sama-sama A. A ditambah 5/7 A. Saya ganti A 7/7. Boleh saya ganti A 7/7 ini? 7/7 A. Bapak Ibu sampai sini ada yang bingung? 7/7? Benar ya? 7/7? Ini sebagai pengganti 7/7 dari mana? Iya, betul. Iya, betul. Dari pengganti 1, Ibu. Oh. Ini kan 1A ya? Ya. Nah, karena di sini penyebutnya 5/7, saya samakan, Ibu. Berarti betul ya. Ya. Jadi biar sama-sama penyebut 7. 7/7 kan sama dengan 1, Ibu. Ya. Jadi 1 ini saya ganti 7/7. Ya. 7/7. Kalau di sini 5/8, maka di sini saya ganti 8/8. Untuk menyamakan penyebutnya saja, Ibu. Karena di situ penyebutnya 7, maka saya ganti 7/7. 7/7 kan sama dengan 1.
Beda kalau di sini variabel A-nya 2, berarti di sini berapa? 7 dibagi 1, 7. 7 kali 2, 14. 14/7. Itu maksud saya, Bu Alpia. Ya. Ya, 7/7 ya. Oke. Nah, 7/7A ditambah 5/7A. Sudah sama-sama per 7, tinggal kita jumlahkan 12/7A. Sama dengan 276. Kita hitung A-nya. A berarti 276 dibagi 12/7. Atau kita balik, Bapak Ibu, jadikan 276 kali 7/12. Ya, betul. Berapa? Di kalkulator aja. 161. 161.000. 100? B. 61.000. Ya. Ini kebetulan langsung kita menuju Pak Ali. Yang ditanyakan juga Pak Ali. Kalau Bapak Ibu tadi mencarinya pakai B-nya, pengganti B variabelnya, ketemunya Pak Budi dulu, nggak apa-apa. Sama kok nanti hasilnya. Tapi kalau kita cari Pak Budi, sedangkan yang ditanya Pak Ali, itu agak lama, buang waktu gitu Bapak Ibu ya. Jadi kita langsung aja ganti variabelnya, fokus ke A, Pak Ali gitu ya. Jadi nanti ketemunya langsung A-nya dulu. Nggak perlu cari B-nya udah. Gitu. 161.000 punyanya Pak Ali. Kalau yang dicari B-nya berarti 276.000 dikurangi yang B-nya gitu ya. Sehingga Iya. ketemunya kali. Iya. Iya, Bu. Itu caranya. Setiap soal bisa Bapak Ibu screenshot ya. Yang sudah ada di grup, nanti saya bagi di grup. Soal matematika sampai sini dulu Bapak Ibu. Nanti kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Nah, sebelum kita akhiri, Bapak Ibu mungkin ada yang ditanyakan? Tidak ada, Bu. Pertemuan besok lagi saja. Kita lanjut. Ini mulai memusing kepalanya. Aduh, ya Allah. Iya, Ibu. Selamat mengerjakan Terima kasih tugas. sekali bimbingannya. Mudah-mudahan masih bisa nyangkol lah. Ya, jangan lupa Ibu, setiap Biasa 2 kali, Kamis rupanya ya. 4 kali. Setiap Udah Kamis. ya. Setiap Kamis ikut ya Bu ya, belajar ditelateni dikit-dikit. Insya Allah ya, kalau ya mudah-mudahan ada waktu yang terbentur dengan ya. Luangkan waktu Bapak Ibu selama Bapak Ibu kuliah, luangkan waktu untuk belajar bersama. Mungkin kami bukan satu-satunya, mungkin dari bimbel lain itu biasanya ada kok. Mereka akan share link seperti kita share ke Bapak Ibu dari temannya mungkin tadi ya. Silahkan perbanyaklah belajar bersama. Saya juga dulu gitu selama kuliah cari-cari link gratis untuk belajar UP bersama. Itu caranya. Jadi banyak soal-soal yang saya pelajari. Meskipun hanya mendengarkan, menyimak, ikut coret-coret gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi yang lama-lama jelas itu terbiasa. Ya, yang jelas utama sehatnya dulu, Bu. Ya, kalau udah pusing kan nggak bisa ngikuti. Kalau sehat, nggak pusing. Ya. Insya Allah walaupun Ibu sehat selalu ya. Gitu. Tetap semangat, Bu. Ya, sehat. Jaga kesehatan Ibu selama kuliah. Minum Ya. vitamin. Terima kasih ya doanya. Ya. Mohon maaf jika ini banyak kekurangannya. Nggak apa-apa Ibu, kita kan sama-sama belajar ya. Ini juga baru pertama Bapak Ibu gabung belajar bareng soal UP.
Iya. Terima kasih kesabarannya, ketelatenannya. Ya. Mudah-mudahan hasil maksud ya, ya Allah. Ya, Amin. Ibu. Ya. Semoga Bapak Ibu lulus sehat selalu. Ya sudah Bu Susi, Ya. saya kembalikan ke Bu Susi. Terima kasih Bu Dewi untuk materinya pada malam hari ini yang luar biasa. Memang matematika itu ya menguras otak. Dan di sini teman-teman, Bapak guru hebat di sini. Selalu semangat, jangan pantang jangan cepat menyerah ya. Kita di sini jangan ini ya Bu Alpia ya. Kemarin kita juga banyak ada beberapa peserta yang menjelang pensiun 2 tahun lagi atau 3 tahun lagi menjelang pensiun. Yuk semangat. Ya, semangat. Kemarin sampai lulus, alhamdulillah gitu kan. Ikut bimbingan, ikut bimbel, ikut pembahasan soal. Alhamdulillah bisa lulus. Karena apa? Karena itu untuk lulus itu kita butuh kesabaran, butuh ketelatenan dalam belajar apapun itu, ya, apapun itu. Jangan bilang nggak bisa, jangan. Tidak ada kata tidak bisa. Kita di sini harus bisa, ya. Ya. Tetap semangat, Bu. Ya. Saya itu menangisnya itu kok, ya aku udah berusaha pokoknya semangat, tapi kondisi itu yang sehatnya itu ya kadang yang masih menghambat. Kalau seperti ini pas ya udah enakan, agak fresh gitu. Insya Allah saya semangat. Iya, alhamdulillah semangat Bu. Ya. Ini lagi Bu Susi sebentar. Kalau misalnya Ibu menemukan soal, entah itu dari soal di Google atau dari buku-buku, terus Ibu kok kesulitan, silakan WA kami atau menghubungi admin kami ingin menanyakan soal itu, kita bahas bersama gitu. Ibu kapan ada pertemuan lagi gitu? Bisa chat kita. Nanti silakan di ini yang teman-teman yang belum bergabung di grup Telegram ya, Telegram yang memang kami di sini ada grup Telegram yang khusus buat yang tidak berbayar, memang ada yang gratis. Yang gratis gitu, Bu. Jadi ada grupnya, ada di grup Telegram. Dan adapun misalkan teman-teman di sini yang membutuhkan pembahasan soal yang lebih intensif, di sini kami ada program pembahasan soal 1 minggunya 3 kali, memang di sini ada berbayar. Ada yang berbayar dan memang untuk yang gratis ini tidak kami tinggalkan. Tetap ada program untuk teman-teman semua di seluruh Indonesia dan mudah-mudahan ini menjadi wasilah bagi teman-teman untuk lulus dalam UP. Mudah-mudahan seperti itu gitu ya. Jadi jika Ibu ingin lebih intensif, ada di bimbel bimbingan belajarnya setiap 1 minggu itu ada 3 kali pertemuan. Di sini bukan hanya bimbingan pembahasan soal UP, tapi ada juga bimbingan pendampingan PPG. Karena kenapa kami mengadakan bimbingan pendampingan PPG? Karena kami merasakan bagaimana sulitnya ketika PPG mau bertanya kepada dosen juga tidak bisa, lalu bagaimana ya, menanyakan kepada teman juga kadang susah gitu kan, kadang susah. Di sini kami mengadakan program ini untuk mendampingi teman-teman pada pendampingan PPG yang mengalami kesulitan. Kita dampingi. Sama pendampingan PPG juga seminggu 3 kali. Seminggu 3 kali kami ada pendampingannya. Ada kelas pendampingan PPG, ada kelas pembahasan soal UP. Jika teman-teman di sini berminat, silahkan hubungi saya. Di sini karena di sini banyak yang dari ini ya, ini ada nomor saya. Ikut Telegram dulu nggak apa-apa, Bapak Ibu ya. Di situ bimbingannya gratis. Link Telegramnya Bu Dewi
minta tolong bisa link Telegramnya nanti. Nanti di-share Bu Susi ya. Ya, sebentar. Di-share sekarang ya. Masalahnya nanti kalau sudah ini kan nggak bisa. Ya, gabung di Telegram dulu Bapak Ibu. Ada yang dari luar Jawa Bapak Ibu? Kemarin kayak ada dari Medan apa Palembang itu ya, Bu siapa ya? LPTK mana Ibu yang dari Medan? Kemarin Palembang. yang pas Zoom pertama kemarin itu loh, Bu. Oh Apa iya. ya, Bu siapa ya? Oh, enggak ada sekarang itu, enggak ada, Bu. Mungkin masih izin Ibu. Jadi banyak Oh. yang terkendala sinyal kadang. Oh, gitu. Iya. Pak Sigit izin ini tadi ya, yang dari Jepara. Iya, Pak Sigit. Sakit ya. Bu Ini Eni sambil mengerjakan tugas Bu Eni. Sebentar. Bu, kalau ada info ya, kalau untuk saya kan masih kemarin pertama itu yang PPG dalam jabatan kan udah pertama kesediaan, terus yang kedua penetapan ini untuk daftar apa itu lapor diri kok linknya masih belum bisa dikirim ya, kan itu untuk mengirim berkas-berkas. Ini silakan bergabung ya. Ya, Sudah kalau untuk lapor diri, Ibu, biasanya linknya itu khusus dari LPTK masing-masing. Gitu. Iya. Tapi sampai sekarang kok belum ada balasan, tadi saya tanyakan. Barangkali kalau Ibu bisa ada info, mohon saya di Ya, info. kalau misalnya lapor diri Ibu itu sudah wewenang LPTK masing-masing. Kalau kita ini di luar LPTK, di pendampingan mahasiswanya itu secara teknis mungkin kita nge-share-nya jadwal yang dari Dikti gitu Ibu. Oh, gitu. Ya. Jadwal batas untuk lapor diri sampai tanggal berapa, jadwal perkuliahan itu kita tahu. Tapi kalau misalnya link lapor diri, kemudian yang menjadi kebijakan LPTK itu kita nggak ada ranah ke sana gitu Bu. Ya, terima kasih Bu.